Bagi kamu pecinta film horor, pasti tidak asing lagi dengan film horor Hollywood lawas, yaitu The Exorcist. The Exorcist adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang diadaptasi dari sebuah novel tahun 1971 dengan judul yang sama karya William Peter Blatty. Kemudian, The Exorcist digarap oleh sutradara William Friedkin menjadi sebuah film yang disebut-sebut sebagai salah satu film horor terseram sepanjang masa, gengs. Dalam durasi 121 menit, The Exorcist menceritakan tentang seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat eksorsisme atau ritual pengusiran setan. The Exorcist emang ikonik banget, gengs, dengan adegan-adegannya yang menyeramkan, seperti wajah buruk dengan pandangan mengerikan, kepala berputar 360 derajat, tubuh yang melayang di udara, sampai adegan merangkak menuruni tangga. Selain banyak adegan yang menyeramkan di dalam film, banyak hal-hal yang menyeramkan yang benar-benar terjadi karena film ini, gengs. Nah, di Movie Fact kali ini, kita akan membahas fakta menyeramkan di balik film The Exorcist. Film ini disebut-sebut sebagai salah satu film yang diambil dari kisah nyata, gengs. Jadi, film ini terinspirasi dari seorang bocah laki-laki dari pinggiran Washington DC, Amerika Serikat yang kerasukan pada tahun 1949 yang lebih dikenal dengan sebutan St. Louis Exorcism Case atau kasus pengusiran setan di St. Louis. Bocah laki-laki berumur 13 tahun ini dikenal dengan Roland atau Robbie Doe, di mana identitas aslinya masih anonim hingga saat ini, gengs. Roland merupakan anak dengan masa kecil yang bermasalah karena tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak rukun. Karena tidak rukun dengan keluarganya, Roland menjadi lebih dekat dengan sang tante nih, gengs. Tantenya Roland sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Sampai-sampai Roland pernah diajari untuk bermain papan Ouija, yaitu papan pemanggil arwah. Singkat cerita, pada tahun 1948, tantenya Roland meninggal dunia dan pastinya Roland merasa terpukul banget nih. Karena saking kehilangannya, dia berinisiatif untuk berinteraksi dengan tantenya melalui papan Ouija. Setelah itu, segala keanehan mulai terjadi. Pada Januari 1949, keluarga Roland mulai mendengar suara garukan di dalam dinding dan langit-langit rumah. Selain itu, ada juga suara mirip langkah seseorang di lorong. Bahkan, benda-benda berpindah dengan sendirinya, gengs. Serangan misterius pun mulai dialami Roland. Selimut dan spraynya robek begitu saja dan ia juga ditarik dari tempat tidurnya oleh kekuatan yang tak kasat mata. Puncak keanehan terjadi saat Roland berusaha melukai dirinya sendiri, gengs. Kemudian, Roland dibantu oleh Pastor Raymond Bishop mengadakan upacara pengusiran roh pada diri Roland. Saat diadakannya upacara, Roland memuntahkan cairan hijau dari mulutnya, disaksikan orang tua serta para tetangga sekitar rumahnya. Roland juga berteriak dengan suara pria dewasa, mengancam membunuh sang pastor hingga akhirnya ritual pengusiran tersebut berhasil. Kalau di kisah nyata nih, yang mengalami adalah seorang bocah laki-laki, tetapi di filmnya pemeran utama diganti menjadi seorang gadis kecil bernama Regan. Gara-gara aktingnya yang sangat total di film horor The Exorcist, Linda Blair memenangkan Golden Globe dan mendapatkan nominasi Oscar. Selain itu, artis muda ini juga sempat mendapatkan ancaman pembunuhan loh, gengs, dari sejumlah orang yang menganggap film The Exorcist merupakan film yang dimuliakan oleh setan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Warner Bros. Sampai menyiapkan beberapa pengawal untuk melindungi dirinya hingga 6 bulan lamanya.
Hal yang tak kalah menyeramkannya terjadi pada proses pembuatan film The Exorcist. Pada saat proses syuting, terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan sehingga produksi film tertunda selama 6 minggu. Tapi anehnya gengs, kamar yang dijadikan kamar Regan di adegan pengusiran roh jahat tidak terbakar sama sekali seperti ruangan lainnya. Film ini membawa pengaruh yang kuat kepada banyak penonton di bioskop. Pada penayangan perdana film ini pada 26 Desember 1973, film ini membuat geger karena para penontonnya yang histeris, berteriak-teriak seperti halnya kerasukan setan. Tim paramedis dipanggil untuk mengobati penonton yang muntah-muntah, bahkan sampai ada yang jatuh pingsan loh gengs. Devil coming out of her. Friedkin selaku sutradara dari film The Exorcist menginginkan agar adegan di rumah sakit terasa senyata mungkin dan menggunakan para dokter, asisten, serta rumah sakit selama 2 minggu. Paul Bateson, pemeran pembantu dalam film The Exorcist, merupakan seorang radiolog di NYU Medical Center saat itu dan diminta untuk memerankan peran yang sama sesuai pekerjaannya di film ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977 dan 1978, para homoseksual di New York diteror dengan 6 pembunuhan yang mana korbannya dimutilasi gengs. Organnya dibungkus di plastik hitam dan dibuang ke sungai Hudson. Ternyata Bateson merupakan pelaku pembunuhan sadis itu gengs. Bateson ditangkap atas pembunuhan Edison Ferrell, seorang kritikus film yang ditemuinya di gay bar. Bateson menghancurkan tengkorak Ferrell dengan wajah dan menusuk jantungnya. Dia juga bertanggung jawab atas kematian 6 orang laki-laki lainnya dan mengatakan bahwa motif pembunuhannya adalah untuk bersenang-senang. Duh, serem-serem ya gengs. Ternyata selain adegan-adegan yang menyeramkan, The Exorcist juga mempunyai fakta menyeramkan di balik filmnya. Gimana nih menurut kalian? Fakta mana yang paling menyeramkan? Komen di bawah ya.